Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada beliau Bapak Haji Muhammad Usman Asrori SKMA. Waktu sepenuhnya kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ini adalah profil singkat dari Al-Ustadz Kokolim SKMA. Beliau adalah pengasuh Yayasan KLC atau Kokolim Center Jakarta, dosen agama dari STIY Kitbusin School Depok, Jawa Barat. Pencerahan rohani Damai Indonesiaku di TV One dari tahun 2011 hingga sampai saat ini. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, beliau sering kita lihat di TV-TV atau di Antv, Indosiar, Global TV, Metro TV, MMC TV, Jakarta TV Net, TV Net, Kompas TV, RCTI, SCTV, Trans TV, Jakarta Trans 7, TV One dan TVRI dan lain-lain. Aktor kiai di sinetron TV di Trans 7, Trans TV, SCTV. Penulis buku Rahasia Menggapai Keberkahan, bestseller Mujizat Duit, The Power of Husnuzon, manajemen dosa, rahasia menggapai husnul khatimah, rahasia menggapai hidayah ilahi. Riwayat pendidikan beliau adalah alumni Pondok Pesantren Modern, alumni Kontor Darul Qalam Bela Raja Banten tahun 1999 sampai 1995 sampai 1999. Alumni Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Radatul Muhsinin Makabul Malang, Jawa Timur tahun 1999 sampai 2001. Alumni S1 Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIK Jakarta tahun 2001 sampai 2005. Alumni S2 Konsentrasi Ilmu Tafsir Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIK Jakarta tahun 2006-2008. Masuk Islam beliau usia 15 tahun tanggal 21 Juli 1994. Putra suhu agama Buddha asal Dumai, Riau, leluhur Guangzhou, Cina. Untuk mendapatkan tausiah Ustadz Kokolim, silakan follow akun Instagram beliau Ustadz Kokolim. Kokolim dijuluki dai ilusionis karena ketika berdakwah selalu menggunakan media barongsai dan sulap yang spektakuler sebagai ilustrasi dan filosofi dakwah. Laksana Sunan Kalijaga menggunakan media gamelan dan wayang. Itulah profil singkat dari beliau Ustadz Kokolim SKMA. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kepada beliau Bapak Haji Muhammad Ustadz Usman Asrori SKMK atau Ustadz Kokolim, waktu sepenuhnya kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
Khayya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Minyak, Kota Sampit yang hadir lumayan banyak, yang jawab baru sedikit. Ibu masih hidup? Masih. Mohon jangan terlena melihat Kokolim ya, karena terus terang agak susah kalau jadi penceramah yang ganteng itu. Wajah Kokolim katanya boleh sedikit sangar dan familiar, tetapi kalemnya Koko tidak kalah sama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tampang Kokolim boleh sedikit seram. Bagaimana nggak seram Bu? Kayak pampir begini ya. Tapi zikirnya Koko insya Allah tidak kalah sama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Perawakan boleh sedikit ngeri, tapi gaulnya Koko tidak kalah sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Penampilan boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syahrul Gunawan. Hanya baik, salam Koko ulangi sekali lagi. Yang ikhlas menjawab salam Koko, bagi yang belum naik haji dan naik gaji, Koko doakan semoga cepat-cepat naik haji dan naik gaji. Masya Allah, giliran naik gaji baru keluar suaranya. Baik, salam Koko ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'asa fina nabiyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'aha ba'da syariyati wal ghazwah wa ja'ala nunqa wal kalama min wasilati da'watil islamiyah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin. Amin ya rabbal. Hadratal mukarramin wal mukarramat yang sama-sama kita muliakan, segenap para alim ulama, para asatid, para ustazat, para pimpinan pondok pesantren, yayasan, majelis taklim, panti asuhan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, panitia, sahibul bait, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, guru kita bersama, tokoh masyarakat kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muttaqin. Beliau pimpinan pondok pesantren apa namanya Bu? Salafi Tunas Muslim As-Salafi, yang Masya Allah yang hari ini menghadirkan Kokolim di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Alhamdulillah, doakan Bapak Kiai Haji Muttaqin
sudah mengundang Kolim yang berkali-kali di sini melalui wasilah kakanda beliau Bapak Qadirin yang satu tetangga sama Kolim di Jakarta, yang berkali-kali menghadirkan Kokolim. Pak Qadirin salah satu komisaris PT Samudra Maju Kencana, yang Masya Allah banyak mengantarkan jamaah yang bertugas di luar negeri, Masya Allah. Jadi teknisi-teknisi yang ahli bidang profesional, kayak tukang kebun, tukang las dan sebagainya, yang ingin bekerja di luar negeri, hubungi Bapak Qadirin. Dari gaji 10 juta sampai 40 juta per bulan. Alhamdulillah. Doakan Pak Qadirin bersama direkturnya perusahaan beliau ada Pak Marsal dari Jakarta, kita doakan semoga usahanya membawa keberkahan buat kita semuanya. Kita doakan Bapak Ki Haji Muttaqin dan ketua panitianya Ustadz Abdurrahman, adik beliau, kita doakan tetesan keringat perjuangannya Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang kita muliakan Bapak Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Ustadz Dumar. Mana Ustadznya Pak? Mata Allah fi kulli hayatihim. Amin ya rabbal. Juga hadir Ustadz Ali Sofyan. Yang mana Pak? Masya Allah. Juga hadir Al-Mukarram Ustadz Abdul Waras. Yang mana Pak? Dan banyak asatid-asatid yang hadir pada hari ini. Mungkin satu persatu namanya tidak Kokolim sebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat, cinta, takzim, mahabbah Koko kepada beliau-beliau semuanya. Untuk khusus juga yang kita muliakan tokoh masyarakat kita, Bapak Kepala Desa kita yang santun, yang ramah, yang supel, Desa Jatilawang Al-Mukarram Bapak Dakyani. Doakan beliau Bapak Ibu bersama Pak RW, Pak RT, Pak Kadus semuanya, kita doakan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetesan keringat perjuangannya mengantarkan meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal. Juga tak lupa pula Bapak yang pernah menjabat Kepala Desa Kertayasa yang banyak komunikasi sama Kokolim via sosmed dari tahun 2017 sampai sekarang ini, Al-Mukarram Bapak Siswanto. Doakan beliau Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, termasuk Banser dan kawan-kawan semuanya, ya, Masya Allah, yang diketuai oleh Bapak Bagus ya Pak. Nah, Bapak Sinten Pak? Nah, dari tim Banser, semua tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini, panitia semuanya kita doakan semoga silaturahim pada malam hari ini membawa keberkahan buat kita semuanya meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Cing ai tu sung ting cimai. Hayya. Witakti Allah iya seai wa pucong sang Islam saiti cen siang ngerti napa boten. Hayya. Mohon maaf Bapak Ibu, nyuwun sewu nggih, Koko ini aslinya Tionghoa. Asli pakai sot, tidak pakai sin. Asli. Nama Tionghoanya, nama aslinya Lim Hai Tai. Kenapa ketawa Pak Bu? Tolong jangan dipanjang-panjangin. Lim Hai, itu kan jorok kan Bu tuh. Lim Hai, jangan dipanjang-panjangin. Lim Hai Tai. Kokolim Lim itu marga, marganya marga Lim. Orang Tionghoa nama yang pertama itu marga, bukan marga satwa. Lim Sulyong, Lim Suiking, marganya marga Lim. Ayah dari ayah Koko Lim, kakek Koko Lim namanya Lim Sun Xiong. Beliau asli pribumi Guangzhou, Cina. Di zaman penjajahan, kakek Koko Lim berlayar ke Malaysia, berlayar ke Indonesia, terdampar di Provinsi Riau, tepatnya Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis Riau. Rumahnya di samping Datuk
Laksamana, raja di laut. Tahu lagunya Bu? Itu kampung kakek ayahnya Koko Lim. Lahir seorang putra bernama Lim Guanho, ayahnya Koko Lim. Beliau tokoh agama Buddha, kepala wihara, seorang suhu yang ada di Dumai Riau. Suhu dalam Islam setingkat sama kiai sepuh dalam agama Islam, dan beliau sudah wafat, belum sempat masuk agama Islam. Koko Lim lahir di kota Dumai Riau, Islamnya di kota Duri Riau. Satu kampung sama Ustadz Abdus Somad, satu provinsi. Kenal Pak Ustadz Abdus Somad? Di mana kenalannya? Itu mah tahu. Sekarang tinggal Cibubur, Jakarta Timur. Jadi Koko Lim itu nama aslinya Lim Hai Tai. Begitu masuk Islam 21 Juli 1994, sudah 29 tahun yang lalu, namanya diganti Muhammad Usman Ansori. Begitu dakwah di layar kaca, mulai TPI tahun 2005 sebagai finalis dai TPI tahun 2005. TPI sekarang berubah menjadi NMC TV. Sekarang dakwah di Damai Indonesiaku TV One, tamu spesial di Islam itu Indah Trans TV bersama Ustadz Maulana dan sebagainya. Koko Lim mempopulerkan nama Tionghoa, pakai marga Lim, tidak mau pakai nama Atai. Kalau pakai Atai suka dipleset-plesetin. Pakai nama Lim saja. Biar lebih akrab, panggil saja Koko. Koko Lim, artinya Abang Lim. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Kiai Sunda Bandung, Jawa Barat. Lebih santai panggilnya AA Gim. AA itu abang, Gimnya Gimnastiar. AA Gim, Sunda Bandung, Jawa Barat. Koko Lim, Tionghoa, Riau, Sumatera. Jadi Koko Lim artinya Abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Hanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Bos pundi Pak Bu, kabarnya saya Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini barokah dari kita manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, kita bisa selatu tempat yang sangat mulia ini. Ayah bunda Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau adalah termasuk bagian keturunan Nabi Muhammad dari silsilah cucu Nabi Muhammad yang bernama Hasan bin Abi Thalib. Putri Rasulullah bernama Siti Fatimah. Siti Fatimah menikah sama sahabat Rasul yang bernama Ali bin Abi Thalib. Punya anak namanya Hasan bin Abi Thalib. Dari sana nanti lahir Syekh Abdul Qadir Jailani. Alhamdulillah. Sejarah menjelaskan ibunda beliau mengandung usia 60 tahun. Bu, kalau ibu umur 60 tahun kira-kira masih bisa hamil napa boten? Tapi ibunda Syekh Abdul Qadir Jailani melahirkan ketika hamil Syekh Abdul Qadir Jailani usia sejarah mengatakan 60 tahun. Hebat nggak Pak nggih? Syekh Abdul Qadir Jailani ketika masih bayi tidak mau menyusu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ngapain itu Pak? Bayi puasa Pak. Selagi menyusui dari terbit fajar sampai terbenam matahari, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mau menyusu Bapak Ibu. Hebat nggih? Dan masih banyak karomah beliau Bapak Ibu, ulama thariqah. Sekarang bernama beliau ini ulama tasawuf, ulama fikih yang menggabungkan dari syariat sampai ke tasawuf Bapak Ibu yang berbahagia. Makanya terkenal dengan thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu thariqah Qadariyah.
Qadiriyah. Bapak Ibu yang berbahagia, sejarah ini tidak kita bahas. Yang jelas Bapak Ibu, hari ini kita memperingati haul Syekh Abdul Qadir Jalani, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Koko mau tanya, hidup itu yang dicari adalah berkah. Napa Pak? Berkah. Bapak Ibu, ayah bunda, kita mau sholat, kita puasa, kita sedekah, kita silaturahim, kita mengaji, kita beramal soleh, lah tujuannya cuma satu, biar Gusti Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, maka diturunkan keberkahan. Betul apa betul Pak? Setuju Pak nggih? Bapak Ibu mau sering ngaji, ziarah, puasa, sedekah, amal apapun, mengatakan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, jawabannya cuma sama, biar berkah. Siapa yang ngomong Kokolim? Yang ngomong Allah. Mana buktinya? Al-Quran, firmannya Allah. Yang mana dalilnya? Surat Al-A'raf. Ayat berapa? Nanti dibaca Pak, biar mau baca Al-Quran. Cari surat Al-A'raf dalam Al-Quran, nanti ketemu kalimat perintah Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar, kami buka pintu-pintu keberkahan kami di langit maupun di bumi. Jadi hidup itu yang dicari adalah berkah. Bu, Pak, Kokolim masuk Islam sudah mau 29 tahun. Apa yang dicari? Berkah. Ketika masuk Islam sampai 3 bulan, ketahuan setelah 3 bulan mengucapkan 2 kalimat syahadat, lebih kurang 3 bulan, baru ketahuan sama ayah Kokolim tentang keislamannya Kokolim. Begitu ketahuan, marahnya luar biasa, diusir dari rumah, diasingkan dari keluarga, bahkan Kokolim diputuskan dari warisan keluarga. Kokolim sama sekali tidak galau, apalagi andilau, antara dilema dan galau. Kenapa? Karena masuk Islam tujuannya cari berkah, bukan cari sukses. Ayah bunda bapak ibu, salah satu ulama Islam bernama Imam As-Suyuti mengajarkan berkah hanya milik orang yang beragama Islam. Di luar Islam namanya bukan berkah tapi sukses. Kokolim, emangnya sukses sama berkah itu berbeda? Jawabannya benar-benar bete beda tebel, bukan beti beda tipis. Gimana perbedaannya? Ayah bunda, nanti kita akan kupas bersama Kokolim rahasia menggapai keberkahan. Ini edisinya spesial meraih husnul khotimah. Bukunya tebal Pak, segini. Ini buku kau tulis selama 17 tahun. Yang pernah kau bawa beberapa tahun yang lalu itu edisinya edisi sukses dunia akhirat. Sekarang edisinya meraih husnul khotimah. Ini sudah di tangan jamaah lebih dari 1 juta eksemplar. Bapak Ibu, Kokolim sudah menulis semuanya sudah 6 buku. Yang ini paling lama 5 buku kau tulis cuma 1 pekan, 7 hari, 8 hari selesai. Yang ini 17 tahun. Yang lama bukan menulisnya, yang lama itu mengamalkan isi buku ini. Karena judulnya rahasia menggapai keberkahan. Dapat Quran, dapat hadis yang mengajarkan tentang keberkahan, Koko amalkan dulu. Terbukti keberkahannya langsung Kokolim pribadi rasakan, Koko tulis di buku ini. Jadilah ini buku pengalaman spiritualnya Kokolim. Nanti yang punya buku yang lama Pak, barangkali nanti bandingkan Pak ya, isinya berbeda. Karena tiap tahun selalu meneliti ayah bunda yang ternyata tentang keberkahan. Ayah ibu, Pak, Bu, karena dakwah itu minimal ada 3. Pinten Pak?
3, pertama dakwah bilisan. Bilisan itu ceramah, pidato, khutbah, seminar. Itu dakwah bilisan itu tak efisien, waktunya terbatas. Yang efisien yang mana? Dakwah yang kedua Pak, namanya dakwah bil qalam, dakwah dengan cara menulis. Ini yang paling efisien Bu. Betul Pak? Bu. Dakwah yang ketiga jangan dilupakan, dakwah bil hal, tolong praktek diamalkan. Islam mengajarkan ilmu, dapat ilmu tak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Bapak Ibu ayah bunda, hari ini insya Allah sebelum pulang mendapatkan 3 dakwahnya Koko Lim. Pertama dakwah bilisan, Koko akan ceramah Pak, akan buka rahasia menggapai keberkahan edisi spesial meraih husnul khotimah. Nanti yang kedua dapat dakwah bil qalam. Kalau pulang bisa Pak bawa buku ini Pak. Karena Koko Lim ceramah cuma lebih kurang 1,5 jam. Maksimal itu Bapak Ibu. Paling hebat Pak 2 jam sama ramah-tamah foto-foto bersama. Ya Pak Ege. Memang tak efisien. Kalau Koko kupas tentang rahasia menggapai keberkahan, ini butuh waktu minimal 8 jam baru selesai Bapak Ibu. Tak mungkin Koko Lim ceramah 8 jam. Nanti matanya berubah jadi 5 watt. Nanti pulang bawa sini Pak, dakwah bil qalam. Tapi jangan lupa dakwah yang ketiga bil hal. Nanti tolong amalkan 1 isi ceramahnya Koko Lim. Bapak Ibu, nanti pulang siapa yang mau istiqomah konsisten mengamalkan 1 isi ceramahnya Koko Lim, Bapak buktikan Pak, insya Allah hidupnya berkah, wafatnya meraih husnul khotimah, kembalinya tempatnya di surganya Gustinya Allah Subhanahu wa taala. Bu, kunci-kunci keberkahan di buku ini bukan dari Koko Lim, tapi dari Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Koko Lim hanya meneliti Quran dan hadis selama 17 tahun. Bapak Ibu singkat padat, 1999 ketika umur 15 tahun Koko Lim masuk Islam pas naik kelas 3 SMP. Begitu masuk Islam 3 bulan ketahuan diasingkan dari keluarga oleh ayahnya Koko Lim. Hijrah Dumai ke Duri, cuma beda kota Madia, Riau. Sampai di Duri ketemu sama Kiai Sepuh, seorang pimpinan pondok pesantren. Koko Lim diangkat sebagai anak asuhnya. 1995 Koko Lim dialiyahkan di pondok pesantren modern Dar El Kolam, pesantren modern alumni Gontor senior yang ada di Banten. Koko Lim, almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, Paang Apoy Wali Ben. Kita sama-sama satu pesantren Dar El Kolam dan Latansa yang ada di Banten. 1999 selesai aliyah. Koko Lim tak langsung kuliah. Penasaran berangkat ke Jawa Timur, tepatnya di Malang, Jawa Timur. Pesantren tahfizul Quran, pesantren khusus menghafal Al-Quran. Islam yang ke-5 tahun Koko Lim mulai menghafal Al-Quran. Pesantren Rodotul Mohsinin Bulu Lawang, Malang, Jawa Timur. Kiainya Romo Abah Mohsin, seorang ulama Thariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah. Nih zikirnya beliau Pak Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau Jawa Barat ada Abah Anom Suryalaya. Kalau di Malang gurunya Koko Lim Abah Mohsin. Abah Mohsin sama Abah Anom nanti ketemu di atas di gurunya Pak Syekh Junaidi Al-Baghdadi, baru ketemu sama Syekh Abdul Qadir Jalani, ketemu sama Rasulullah, ketemu sama Nabi Ibrahim alaihi salam. Bu, Pak, kalau Bapak hari ini manakib Syekh Abdul Qadir Jalani, lek Koko ini Pak alhamdulillah rutinnya Thariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah. Hari ini enggak bahas zikirnya. Pak nggih? Bu, Pak, di sana ngapain? Menghafal Al-Qur'an. Ketika menghafal Al-Quran, Koko Lim mengamalkan 5M. Metode Koko Lim menghafal Al-Quran 5M. M pertama membaca Iqra. M yang kedua memahami. M yang ketiga menghafal. Menghafal metode yang ketiga. Koko Lim tak akan mau menghafal Al-Quran apabila yang Koko hafal Koko tidak paham. M yang keempat mengamalkannya.
Ketika mengamalkan isi Al-Quran, koko merasakan keberkahan yang luar biasa yang Allah berikan. Keberkahan yang kau rasakan itu koko tulis di buku ini, Pak. Jadilah ini buku pengalaman sepertuannya Kokolim. Sekarang M yang kelima, mengajarkannya. Waktu itu alhamdulillah dengan izin Gusti Allah 1 tahun 8 bulan. Dengan izin Allah Kokolim selesai menghafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Wahaza i'jazul Quran, inilah salah satu mujizat kehebatan dari Al-Quran. Ya langsung Kokolim pribadi buktikan betul, ternyata Quran itu bisa dihafal. Siapa yang hebat, Pak? Yang hebat bukan penghafalnya, yang hebat adalah Al-Quran. Ibu, anak Koko yang pertama itu perempuan, Bu. Nih Pak Qodirin ini Pak saksinya, Pak, karena pernah ke rumahnya Kolim Jakarta Cibubur, Bu. Tamat TK Al-Azhar Cibu umur 6 tahun Koko bawa Pak ke pesantren tahfizul Quran Ya Nabiul Quran Desa Gebok Kudus Jawa Tengah, pesantren Arwaniyah. Sekarang sudah hafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Yang hebat sinten? Yang hebat bukan putrinya Kokolim. Yang hebat adalah Al-Quran. Min i'jazil Quran. Salah satu mujizatnya Al-Quran. Al-Quran itu bisa dihafal. Pak, nyuwun sewu nggih. Kokolim dulu ketika belum masuk Islam, Pak, pengen menghafal kitab Kokolim yang dulu, Pak. Boten sakit Bapak Ibu. Pak nggih. Tapi Al-Quran bisa, Pak. Itulah kehebatan Al-Quran. Koko niki Pak sakit ngomong Jawi sing kromo inggil Pak Bunje. Alhamdulillah nate mondok wonten Malang kalih tahun wonten mriko Pak Bunje. Tapi hari ini Kokolim ceramah tidak pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia saja. Kalau kurang paham nanti Koko pakai bahasa Cina biar lebih tak paham Bapak Ibu. Oke Bu, 1999 ketika mulai menghafal Al-Quran 2001 setahun 8 bulan selesai 30 juz. 2001 berangkat ke Jakarta, kuliahnya Institut PTIQ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Lebak Bulus Jakarta Selatan. S1 nya gratis beasiswa karena membawa hafalan Quran 30 juz. 2005 S1 nya selesai, titelnya SQ Sarjana Al-Quran. 2005 seterusnya S2 masih di PTIQ mengambil jurusan konsentrasi ilmu tafsir. S2 nya selesai, titelnya MAG Master Alam Goib, Master Agama, disetarakan Master of Art SQ dan MA. Bapak Ibu, materi hari ini Koko akan sampaikan rahasia menggapai keberkahan. Mudah-mudahan selesai acara hidup kita semakin berkah, wafat husnul khotimah. Kita bisa berkumpul di surganya Allah bersama Rasulullah, termasuk bersama Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ayah bunda, Kokolim mau tanya, jawab dengan jujur nje, jangan ada dusta di antara kita. Mau berkah apa mau sukses? Berkah apa sukses? Kenapa pilih berkah Pak? Kenapa? Padahal Kokolim belum bahas apa itu berkah, apa itu sukses. Kenapa cari berkah? Kenapa Bu? Orang yang berkah sudah pasti sukses. Orang yang sukses belum tentu berkah. Kenapa cari berkah? Karena orang yang hidupnya berkah 17 tahun Kokolim meneliti, rata-rata nanti matinya husnul khotimah. Matinya apik saya Pak. Cakep Bu. Lagi sholat, lagi sedekah, lagi puasa, lagi di tanah suci, lagi di masjid, lagi di musola, lagi ziarah, lagi silaturahim, lagi beramal soleh, dicabut ruhnya oleh Allah, matinya husnul khotimah. Di mana kembalinya Pak? Surganya Allah. Pak, mau masuk surga napa boten? Mau surga enggak Pak? Mas mau masuk surga tidak? Ya, kalau ibu-ibu yang di sebelah kiri Pak, gak usah ditanya Pak, tak usah ditanya. Pak Kiai Mutakin, Koko itu nggak pernah nanya Pak. Pak Qodirin, Pak Ustaz Abdurrahman, mohon maaf je,
Kokolim itu kalau menari ceramah bu nggak pernah tanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu mau masuk surga opo neraka, nggak pernah pak, nggak pernah. Kenapa tidak pernah? Karena ibu-ibu yang hadir sudah kelihatan wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Dari tadi Kokolim nyampe di Tegal ini bu, masya Allah, berangkat Jakarta jam 4 sore. Nyampe di sini alhamdulillah jam 9 kurang sedikit sudah nyampe di kediaman Al Mukarram Bapak Kiai Haji Mutakin. Nyampe di sini Kokolim tidak salah lihat Pak. Koko lihat ibu-ibu yang hadir semuanya wajahnya penuh bercahaya karena kena sinar lampu. Insya Allah calon penghuni surga. Bu, Pak, mau masuk surga? Caranya gampang, cuma 2 Pak. Cuma banyak jalan menuju Mekah. Jangan Roma Pak nggih. Roma itu tempat ibadahnya orang Nasrani. Tempat ibadahnya kita Ka'bah. Patokan kita Mekah. Banyak jalan menuju Mekah alias banyak jalan menuju ke tanah suci. Pak nggih? Kalau ibu bapak maunya masuk surga cuma ada 2. Pertama, tinggalkan dunia yang sebentar ini, husnul khotimah. Mau surga apa? Matinya harus husnul khotimah. Tak boleh su'ul khotimah Pak. Su'ul khotimah neraka. Na'udzu. Kokolim, bagaimana supaya nanti kalau kita mati, matinya husnul khotimah? Caranya ketika hidup raih yang namanya keberkahan. Kokolim, bagaimana supaya hidup kita berkah? Malam ini kita kupas Pak, rahasia menggapai keberkahan edisi spesial meraih husnul khotimah. Kita buka Pak Bunje 1 jam bersama Kokolim. Koko akan buka rahasia keberkahan ini nanti dengan filosofi sulap-sulap yang spektakuler. Mau Bunge? Koko tampilkan ada sulap di tengah-tengah ceramah Bu. Karena Pak Bu, Koko ini ahli main trik sulap. Makanya Trans TV memberi julukan dai ilusionis. Ilusionis itu artinya kalau ceramah pakai filosofi sulap-sulap yang spektakuler. Laksana Wali Songo yang bernama Sunan Kalijaga yang berdakwah pakai media gamelan dan wayang. Kokolim ceramah juga pakai media Pak. Salah satunya sulap-sulap yang spektakuler sebagai filosofi dakwah. Makanya namanya cerdil, ceramah dengan ilusi. Nanti kita lihat Bu, yang ada kaitan sama keberkahan. Panggil Bu, Pak, mau berkah apa mau sukses? Berkah. Apa perbedaannya Pak? Sukses hanya memberi kebahagiaan, hanya sebatas kehidupan alam dunia. Berkah memberi kebahagiaan dunia, alam kubur sampai alam akhirat. Itu Ibu bapak, Bu masih hidup. Sukses itu lambangnya duit. Apa Pak Bu? Bu? Duit. Duit itu lambang sukses. Siapa yang semakin banyak duitnya maka dia semakin sukses. Makanya orang barat punya prinsip time is money. Waktu adalah duit. Kenapa orang barat punya prinsip waktu adalah duit? Karena duit lambang sukses. Dengan duit dia bisa beli rumah, bangun rumah, beli tanah, bangun gedung, beli rumah yang mewah, bangun rumah yang mewah. Dengan duit bisa beli emas, intan, berlian, mutiara, mobil yang mewah. Apa yang dia beli, semuanya bisa dia beli dengan duit. Pak, Bu, apa yang dia beli namanya harta. Semakin banyak duitnya, semakin banyak hartanya, maka dia semakin sukses. Betul napa boten? Tapi mohon maaf Pak Bunje, nuwun sewu Pak nggih. Duit harta yang Bapak kumpulkan siang dan malam Pak baru sebatas memberi kebahagiaan, hanya sampai sebatas kehidupan alam dunia. Pak, Mas siang malam kan cari duit. Sampai-sampai penataran P7, pergi pagi pulang pagi, penghasilan pas-pasan. Buat bangun rumah yang mewah, mobil yang mewah, rumah yang mewah. Nanti kalau Mas sudah masuk alam berikutnya, alam kubur ya disebut alam barzah. Kira-kira itu mobil, rumah mewah, emas, intan, berlian, kira-kira bisa dinikmatin apa boten?
Bisa Pak? Boten sakit Pak Nggih. Karena harta kita itu hanya bisa memberi kebahagiaan sebatas kehidupan alam dunia. Koko badai tanglet Pak. Tolong jawab dengan jujur Pak. Setelah kehidupan alam dunia, kita ketemu alam berikutnya. Namanya alam kubur yang disebut alam barzah. Percaya apa boten? Percaya nggih? Setelah alam kubur nanti ketemu alam akhirat. Percaya? Kita yang beriman 4 kehidupan alam dunia Pak. Pertama alam rahim di perut ibu kita. Pak nggih? Enggak sadar Pak nggih? Begitu sudah hamil sampai kadang-kadang mencapai 9 bulan pindah ke alam dunia. Jerot, oe, oe. Masya Allah, ini anak gantengnya, matanya sipit seperti kokok lim. Amin amin kata ibu Pak. Setelah alam dunia mati, ketemu alam kubur disebut alam barzah, baru ketemu alam akhirat. Percaya apa buatan? Kita yang beriman 4 kehidupan ini, maka Kokolim berani bersumpah demi Allah, duit yang lambang sukses tolong dirubah jadi berkah. Pak nggih? Duit harta Bapak yang Bapak kumpulkan siang dan malam, yang baru sebatas memberi kebahagiaan kehidupan alam dunia, sebelum masuk alam kubur ketemu alam akhirat, tolong itu duit harta kita Pak rubah bagaimana bisa memberi kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat. Pak Bungge, rubah Pak ya Bu. Bagaimana cara merubahnya nanti kita akan bahas Pak. Jadi Bapak Ibu, duit lambangnya apa tadi? Duit lambangnya apa? Sukses lambangnya apa? Duit. Duitnya rubah jadi berkah. Bagaimana caranya? Kita kupas malam ini Pak. Pokok mau tanya, tahu duit apa buatan? Tahu duit tidak? Tahu duit? Kelihatan wajah-wajah tawadud, tahu warna duit. Kita akan cerdil Pak, ceramah dengan ilusi. Kita lihat Pak nggih. Ini adalah duit. Ini adalah duit. Duit Pak. Salah ambil. Ya wes sudah. Koko itu kalau sudah memegang suatu Pak, sudah bisa dirubah jadi sulap. Lampu dipegang bisa nyala, macam-macam Pak nggih. Air teh koko rubah jadi air bening, pindah gelas berubah susu, pindah gelas berubah jadi kopi, 1 gelas Bapak Ibu, gampang. Itu trik-trik sulap Bapak Ibu nggih. Hanya sebagai media dakwah. Ini tisu apa duit? Yang kompak, tisu apa duit? Yang mengatakan ini tisu, alhamdulillah, tandanya masih hidup. Bisa membedakan mana tisu, mana duit. Kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah masih beri kita kesempatan. Kesempatan untuk apa Kokolim? Kesempatan menjadikan duit yang lambang sukses rubah jadi berkah. Kesempatan menjadikan duit yang kita kumpulkan siang dan malam, yang baru sebatas memberi kebahagiaan hanya sampai kehidupan alam dunia, Allah kasih kesempatan Pak, sebelum masuk alam kubur ketemu alam akhirat, tolong itu duit Pak Bapak rubah bagaimana bisa beri kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat. Jadi kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah kasih kita kesempatan untuk sholat sebelum disolatkan, dan untuk sedekah sebelum ajal datang menjemput kita. Pak nggih? Pak, rata-rata nanti manusia kalau sudah meninggal Pak, rata-rata merengek-rengek kepada Gusti Allah. Apa yang dia minta? Sedekah. Rata-rata nanti manusia kalau ajal sudah datang Pak, rata-rata minta ditunda ajalnya oleh Allah Pak. Apa yang dia minta? Sedekah. Nanti baca surat Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi
rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Pak, kata Gusti Allah, Bapak Ibu, sedekahkan sebagian rezeki yang kuberikan kepada kalian di jalan Allah buat agamanya Gusti Allah sebelum ajal datang menjemput kita. Kalau ajal sudah datang kepada kalian, semuanya akan berkata, wahai Allah, coba kau tunda ajalku sebentar saja ya Allah. Kalau panjenengan tunda ya Allah, fa as-sadaqah, aku pasti akan benar-benar bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku pasti akan beramal soleh. Tapi sudah terlambat, ajal sudah datang, tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan, walaupun cuma sebentar. Pak nggih? Pak, yang ada penyesalan itu Pak di akhir apa di awal Pak? Di akhir. Lek di awal namanya apa Pak? Pendaftaran. Mumpung belum menyesal, mendaftarlah termasuk orang yang tidak menyesal di kemudian hari. Sholat dan sedekah tolong diamalkan. Tisu apa duit niki Pak nggih? Tisu apa duit? Coba Koko panggil satu orang Pak. Koko panggil sebentar Pak nggih. Tan dulu nih Pak, Bu. Koko panggil nih Pak, cari anak-anak mudanya mana ini Pak? Ada anak muda sini Pak. Mana anak muda? Mas, yang kabur sini Mas. Sampai ini yang kabur saya panggil. Nah, Mas aja deh, panjenengan Mas. Ini aja, Mas ini nih. Nih NU nih nggih. Ini Nahdlatul Ulama. Mas boleh ke panggung sebentar Mas? Sebentar Mas. Nggih. Nah, nih. Coba Mas ke panggung, Bang nggih. Oke. Naik Mas. Naik sebentar, nggih. Oke. Mas, kita belum kenalan nggih. Jangan sebutkan namanya. Koko ini ahli main prediksi. Lihat wajah langsung tahu siapa nama lengkapnya. Coba Mas, tatap mata Koko Lim. Kelihatan. Mas ini nama aslinya pasti Rapi Ahmad. Rapi Ahmad Bung J, Rapi Ahmad Bung J. Sudah pakai peci, baju batik, pakai jas, pakai sarung. Insya Allah pasti pakai celana dalam. Rapi Ahmad. Mas, Rapi Ahmad itu rapi, sangat rapi, Rapi Ahmad. Nggih? Bukan Raffi Ahmad, tapi Rapi Ahmad. Ngaji Pak pakai peci, bajunya lengkap, pakai sarung Pak. Pasti pakai celana dalam Pak. Rapi Ahmad Pak nggih. Mas, sini Mas. Lihat ke depan Mas. Niki tisu nopo duit. Tisu. Coba ambil tuh Mas. Pelan-pelan Mas nggih. Jangan robek Mas. Coba dilurusin Mas. Tisunya masih baru Mas, jangan dilipat, jangan dirobek, jangan lap ingus, karena masih baru. Oke Mas, kalau itu tisu, ini sekarang Mas G, ini namanya apa nih? Nih, namanya apa? Korek. Ini korek api gas. Korek api gas. Warnanya apa? Merah. Masih baru? Masih baru karena baru beli. Pegang tisunya Mas ya, jangan dilipat, jangan dirobek. Koko panggil satu orang lagi Pak. Mas yang baju putih boleh ke sini? Sampean Mas, jenengan Mas ini ayang yang noleh ke belakang. Nggih. Boleh Pak, sini Pak, nggih. Biasanya begitu Pak. Selalu bergerak Bapak Ibu, nggih. Itu tanda-tanda Pak, syarat dari Allah Subhanahu wa taala, nggih. Nah, gampang manggil Pak, nyuwun sewu Pak nggih. Bapak ke depan, Mas pegang kiri Mas. Kita akan ceramah dengan ilusi. Pak, nyuwun sewu Pak nggih. Bapak asmane sinten? Pak Kusno. Oke. Pak Kusno niki badannya besar. Gagah Pak nggih? Lebih besar badan beliau apa Koko Lim? Pak Kusno. Orang yang badannya besar seperti Pak Kusno itu nama Cinanya Lu King Kong. Tanya Pak nggih, gede Pak. Lu King Kong ya. Nama Jawanya Pak Kusno. Pak Kusno nyewon sewu nggih. Pak Kusno ini badannya gagah. Koko mau tanya Pak, Bapak suka olahraga nggih? Oke, kelihatan Pak ya. Binaraguan Pak. Orang suka olahraga pasti badannya besar Pak. Seperti beliau ini Pak. Pak, kalau orang badannya besar seperti Pak Kusno, pasti rata-rata tenaganya lebih kuat. Nah, begini Pak Kusno. Pak Kusno pegang. Ini korek api gas, nggih? Pegang Pak. Sekarang Koko minta tolong Pak Kusno, tolong dipatahkan. Patahin Pak jadi dua Pak.
Yang kuat. Bisa Pak? Tak bisa. Memang tidak ada manusia yang bisa mematahkan korek api gas. Termasuk kokolim Pak. Tapi kalau main sulap sakit. Kalau Pak Kusno bisa mematahkan korek api gas ini, Pak Kusno namanya berubah. Jadi Lu King Kong. Nah, artinya begini. Begini Pak nggih. Artinya begini. Kokolim manggil Pak Kusno ke atas panggung. Koko cuma minta tolong Pak Kusno, tolong dicek. Ini korek api beneran apa mainan? Beneran. Beneran Pak nggih. Karena sulap yang spektakuler, sebelum Koko tampilkan, Koko mainkan, cek dan recheck Pak. Kalau sulap yang tak boleh disentuh cuma dilihat Pak, itu sulap tradisional. Semua sulap-sulapnya Kolim semuanya spektakuler. Sebelum dimain, cek dan recheck. Setelah dimainkan, boleh cek dan recheck Pak. Itu sulap yang spektakuler Pak. Ini asli apa mainan Pak? Asli? Asli Pak nggih? Asli ya? Bukan mainan nggih? Oke, Pak matur sembah suwun nggih. Semoga Pak Kusno Koko doakan berkah dunia akhirat. Matur sembah suwun Pak nggih, matur sembah suwun Pak nggih. Silakan kembali ke alamnya Pak Kusno. Ke alamnya, ke tempat duduknya kembali Pak nggih. Kita doakan Pak Kusno berkah dunia akhirat. Mas ini korek api beneran ya. Tadi Pak Kusno sudah ngecek. Pegang, pegang. Tisunya minta, tisunya minta. Nah, coba gini Mas. Sekarang tisunya coba dibakar. Perhatikan Pak, jangan ada yang berkedip. Coba dibakar. Sambil baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dibakar bawahnya. Duit 50.000. Ini asli, bukan mainan. Pegang, pegang. Mas, coba. Ini duit, coba diterawang ke lampu. Cari lampu. Coba terawang. Ya, terawang. Matanya lebih dekat Mas, lebih dekat Mas, lebih dekat. Oke, Mas, Koko mau tanya. Itu duit asli apa palsu? Asli kok. Asli. Kalau asli pakai shot. Asli. Asli. G. Cakep. Sudah Mas G. Mas tangan kiri pegang duit. Sampun. Yang kanan begini, tangan yang kanan, nggih. Mas tolong pegang kepalanya, Kokolim pegang ekornya. Bagi dua, genggam, masukin. Nah, begini. Sudah? Sudah Pak ya? Sudah kelihatan Pak? Oke, yang kuat nggih. Korek api ini akan Kokolim bengkokin. Koko pelintir. Ini Pak Kusno, Koko patahkan bisa Pak. Tapi kalau Koko patahkan korek api gas yang tadi, nanti khawatir gasnya muncrat kemana-mana. Kita bengkokin saja. Yang kuat nggih? Bapak Ibu tolong bantu baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sulap bacanya mantra. Simsalabim jadi apa? Astaghfirullahalazim. Pak, orang Islam itu nggak boleh baca mantra. Ya Allah, kompak lagi. Baginda Rasulullah Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam itu harus baca Al-Quran dan baca sholawat. Kokolim mencoba merubah sulap-sulap yang tidak islami menjadi sulap-sulap yang islami agar diberkahi oleh sang ilahi. Makanya Trans TV memberi julukan kepada Kokolim pesulap syariah. Kenapa pesulap syariah? Karena mantra Koko rubah jadi sholawat. Mangge? Mas, lepas dulu Mas, lepas. Sudah bengkok apa belum? Belum. Karena belum dibengkokin. Belum bengkok? Belum. Coba genggam yang kuat. Yang kuat ya. Koko akan bengkokin. Sekarang cukup Koko yang baca sholawat. Pak G, Koko ini Pak mengamalkan banyak sholawat Pak. Nanti Bapak baca bukunya Kolim itu banyak sholawat Pak. Dari sholawat munjiat, nariyah, tibil kulub, macam-macam Pak. Termasuk sholawat yang pengen cepat ke tanah suci. Namanya sholawat haji. Amalkan Bapak Ibu. Oke. Pegang ya. Koko baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barokah sholawat yang Koko baca ini, bengkoklah engkau. Yang kuat Mas.
Bengkok gak mas? Bengkok. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Bengkok nggak pak? Bengkok nggak? Pak perhatikan pak, bengkok nggak pak? Bengkok? Yang bengkok korek apinya bukan bapak. Bengkok gih? Kelihatan pak? Ini kalau ada kamera zoom, bengkok nggak pak? Bengkok. Kokolim itu kalau ceramah paling takut melihat orang matanya melotot, mulutnya mangap, tapi kalau tak ada suara. Dibuka 4 mata, kata Tukul Arwana, inilah dia Koko Limhaya, bukan Koko Limbat. Terus Pak nggih? Oke. Sudah bengkok? Kita ambil Pak nggih. Bapak lurusin lagi bisa nggak? Coba lurusin lagi, coba lurusin lagi, lurusin. Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Coba dulu lurusin, coba lurusin. Bisa? Nggak bisa ya. Nanti Koko ajarkan terik-terik melunakkan benda-benda keras nggih. Linggis, tahu linggis Pak? Pernah nonton Kokolim nggak di hitam putih? Trans 7 bersama Deddy Kobuzer di hitam putih. Linggis, koko pelintir bengkok. Paku beton, peling bengkok. Sendok yang besi, goyangin bengkok. Itu cara-cara melunakkan benda-benda keras. Apalagi melunakkan hati seorang wanita. Gampang Pak, kuncinya raih keberkahan. Oke, berakhlak yang mulia. Sini Mas, ini namanya apa? Duit, uang. Panggilannya duit. Dia Mas kalau masuk Sumatera Barat namanya berubah jadi piti. Masuk Sumatera Utara berubah jadi hepeng. Masuk daerah Jawa Barat termasuk Banten, Jawa Barat namanya artos dan arcis. Artos dan Arcis. arcisnya biasa aja Mas, jangan berat Mas. Maaf bercanda manggis. Nama gaulnya Mani. Mani. Coba Mas. Mani ya, itu nama gaul nama orang barat. Mani. Orang barat mengatakan no love no cry. Gak punya kekasih maka tak punya air mata. No love no cry. No money no dong. No kancing nongol. Untung lagi nggak nongol ya Mas nggih. Ini no kancing nongol Pak. Di tanah Arab namanya apa Mas? Fulus. Fulus. Ada fulus mulus, tak ada fulus manfus. Mas, nanti kau panggil lagi kalau sempat, nggih. Matur sembah suwun ya Mas ya. Sudah mau ke depan panggung ya. Kau doakan Mas berkah dunia akhirat. Oke, silakan Mas sebentar. Makasih Mas ya. Oke, sebentar ya Bu ya. Kita pegang dulu Mas, sebentar. Bapak Ibu, nyuwun sewu nggih. Ini namanya apa? Pak, ini duit sukses rubah jadi berkah, nggih. Kenapa Kokolim? Duit penyebab pertama orang hidupnya berkah, orang hidupnya jadi tak berkah. Duit penyebab pertama anak jadi berkah, anak jadi tak berkah. Makanya cari duit itu yang baik dan halal. Yang tidak baik tidak halal dimakan sama keluarga, keluarga berubah dimakan sama keluarga, berubah jadi darah, darah berubah jadi daging, tumbuh daging yang tidak halal. Daging tidak halal akan disentuh oleh api neraka, hidupnya nggak pernah berkah. Orang tua yang cari duit, cari nafkah yang tidak baik, tidak halal, yaumul kiamah akan dipertanggungjawabkan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Duit penyebab pertama matinya husnul khotimah atau matinya jadi su'ul khotimah. Duit penyebab yang paling besar matinya masuk surga atau masuk neraka. Ini Pak percaya Pak? Survei membuktikan. Kita buktikan Bu nggih, singkat Pak nggih. Mau berkah tidak? Bu, dengarkan ceramah hari ini. Bapak Ibu yang rajin ngaji, rajin zikir, lagi banyak amalannya Pak, insya Allah nanti zikirnya, amalannya diijabah, semakin berkah, dibuka keberkahan oleh Allah. Kita buka Bu ya, masternya Pak ya. Oke Bu, Pak, Bu masih hidup? Masih. Gara-gara duit hidupnya tak berkah, matinya su'ul khotimah. Cuma ada 2 Pak. Orang yang tak berkah, orang yang hidupnya berkah, cuma ada 2. Pertama Bu nggih, kuncinya bersyukur. Kalau dia cari duit dia bersyukur, berkah. Orang yang tidak bersyukur namanya kufur.
Kufur itu mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada dia, namanya kufur. Itu jantungnya tidak berkah. Apa nggih? Mau berkah apa? Jantungnya bersyukur. Dalilnya mana? Surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau pintar mensyukuri nikmatku, kata Gusti Allah, Pak, ku tambah nikmatku, tambahnya nikmat dari Gusti Allah itu namanya berkah. Berkah itu, Pak, dari kalimat zada yazidu ziyadatun alal khair, bertambahnya kebahagiaan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, itu namanya berkah. Zada yazidu la azidannakum, la-nya la taukid, benar-benar, nunnya nun tasdid, benar-benar ku tambah nikmatku. Artinya kalau kita bersyukur, ku turunkan keberkahan. Wala in kafartum inna adzabil syadid. Kalau kau tidak bersyukur, awas ku cabut keberkahanku, Pak. Awas, azabku sangat pedih. Artinya dicabut keberkahan dari Allah. Oke, tapanya lebar, Bung. Bu. Jadi kalau mau berkah, bersyukur. Kalau tak bersyukur, dicabut keberkahannya. Survei membuktikan. Percaya, Pak? Pak, Bu, Pak, Bapak, kalau mau berkah, duitnya sukses, rubah jadi berkah, kuncinya bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Satu, Bu, Pak, kalau mau tanya Ibu, cari duit, cari rezeki. Duit rezeki dari sinten? Dari siapa, Pak? Duit rezeki dari Allah. Ya, Pak nggih? Jangan lupakan Allah, Pak. Yang kasih rezeki, cari duit. Jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Pak nggih? Ingat kepada yang kasih duit. Dalam surat Toha ayat 14 Allah jelaskan, wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah solat untuk ingat kepadaku, kata Gusti Allah. Pak, cari duit, cari rezeki, duit rezeki dari Allah. Allah jangan lupakan, Pak. Jangan tinggalkan solat yang 5 waktu. Pak nggih? Pak, gara-gara duit, Pak, hidupnya tak berkah, Pak. Dia tinggalkan sholat yang 5 waktu. Sibuk cari duit sampai-sampai subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Hafal, Pak Bung nggih? Ini pengalaman atau pengamalan, Bu? Bu, sukses rubah jadi berkah. Caranya gimana? Bersyukur, Bung nggih. Cari duit, bekerja, Pak, rezeki, duit rezeki dari Allah. Sesibuk apapun cari duit dan bekerja, Pak, jangan lupakan yang kasih duit, Pak. Jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Pak Bung nggih, serahpal, Bu, ya. Singkat ya, Bung nggih. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad dijamin masuk surga, tak punya dosa, Pak. Bapak tahu nggak? Nabi Muhammad sejarah menjelaskan ketika sholat sampai bengkak kaki beliau, Pak. Kenapa? Ketika ditanya sama istri beliau dan sahabat beliau, jawaban Nabi Muhammad ketika ditanya, wahai Nabi Muhammad Rasulullah, kenapa panjenengan kalau sholat kaki sampai bengkak? Bukankah panjenengan sudah dijamin masuk surga, tak punya dosa? Jawaban Kanjeng Nabi Muhammad cuma satu, afala akunu abdan syakura, apakah salah kalau aku termasuk hamba Allah yang pintar bersyukur? Sudah, Pak nggih? Mau berkah tidak, Pak? Bersyukur, Pak nggih. Jangan tinggalkan sholat, Pak. Yang kasih ini, Pak nggih. Oke, yang kedua, hidupnya jadi tak berkah. Yang kedua, begitu cari duit dikasih, Pak. Dikasih, Pak nggih. Islamkah dia, di luar Islamkah dia, dikasih. Kenapa dikasih? Allah Maha Pengasih, kasih tak pilih kasih. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Ingat jadi guru PAUD ketika masih nyantri dulu, Bu. Dikasih, Pak nggih? Begitu dikasih tak bersyukur yang kedua kali.
Bu, siapa yang tidak bersyukur Bu? Yang tadi Allah yang menjelaskan, sekarang Nabi Muhammad yang menjelaskan Pak. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi, kata Kanjeng Rasul, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa manusia yang tidak berterima kasih sesama manusia, tandanya dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Dia tidak terima kasih. Perhatian, terima kasih. Coba Bu perhatikan Bu, terima kasih. Lah ini Pak, terima ngumpet, terima simpen, terima simpen. Yang namanya terima kasih, terima kasih. Apa artinya Pak? Dalilnya mana? Baca awal surah Al-Baqarah Pak. Setelah alif lam mim di sana ada kalimat wa mimma razaqnahum. Apa-apa rezeki yang kami berikan kepada kalian, terima. Yunfikun, kasih, terima kasih. Itu adalah sedekah. Master keberkahan salat dan sedekah. Master dicabutnya keberkahan, hidupnya tak berkah, tak mau salat, tak mau sedekah. Bu, Pak, sholat ada dua, wajib dan sunnah. Pak nggih? Pak, wajib dikerjakan pahala, tak dikerjakan berdosa. Berdosa Allah murka, Allah murka dicabut keberkahannya. Sunnah dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan tak berdosa. Bu, sedekah ada dua, wajib dan sunnah. Yang wajib yang mana? Namanya zakat. Pak, zakat itu sedekah, namanya sedekah wajib. Sedekah wajib namanya zakat. Zakat itu ada dua, zakat fitrah terjadi bulan Ramadan, yang kedua zakat mal. Bapak Ibu setiap dapat rezeki, tolong sisihkan 2,5%. Berikan kepada fakir miskin, meminta tak meminta jangan dimakan. Itu haram, bukan milik kita. Pak nggih? Ya Pak nggih? Bapak makan, bapak tak berkah Pak, hidupnya tak berkah, tinggal hutang kemana-mana, hutang malam tidur tak pernah, siang jadi orang hina. Bapak kasih makan sama istri kita Pak, istri kita tak berkah Pak, rumah tangga tak ada kebahagiaan, tak ada kebahagiaan rumah tangganya Pak. Bapak kasih makan anak kita tak berkah, sama orang terus suka melawan, tak ada terima kasih, disuruh ibadah susah Pak. Kenapa? Karena 2,5% itu milik wafi amwalihim hakul lisail wal mahrum, itu milik fakir meminta Pak, bukan milik haram Bapak. Bapak beli barang-barang tak berkah, ditipu orang, kecopetan, kemalingan, kerusakan, kehilangan, sampai kebakaran. Apa kata Allah Pak? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satu musibah pun yang menimpa diri kita kecuali dengan izin Allah. Pak, salat dan sedekah Pak nggih. Puasa ada dua, wajib dan Yang wajib yang mana? Puasa Ramadan. Di luar itu sunnah Pak. Haji ada dua, wajib dan Yang wajib yang mana? Haji besar. Bagi yang sudah mampu segi harta, wajib Bapak Ibu. Yang sunnah yang mana? Haji kecil, umroh. Jadi rukun Islam itu cuma ada dua, wajib dan sunnah. Pertama syahadat. Kokolim non muslim Pak, wajib baca syahadat. Kalau tidak, tak jadi muslim Bapak Ibu. Bang nggih? Sekarang kau baca syahadat sudah jadi sunnah Bapak Ibu. Kalau dulu belum Islam, wajib. Pak, Bu nggih, wajib dan sunnah. Yang wajib Pak, sholat ada wajib dan sunnah, sedekah wajib dan sunnah. Ibu, Bapak, itulah perintah Gusti Allah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat yang 5 waktu, tunaikan sedekah wajib, zakat. Tiap dapat rezeki Pak, keluarkan rezeki yang 2,5%. Duit yang sukses akan berubah jadi berkah. Pak nggih, caranya bagaimana? Duit sukses berubah jadi berkah, bersyukur. Cari duit rezeki dari siapa Pak? Dari Allah. Allah jangan dilupakan. Dirikan sholat yang 5 waktu. Pak nggih? Bapak dapat duit, terima kasih, keluarkan sedekahnya Pak. Sedekah wajib itu zakat, keluarkan Pak 2,5%. Aqimus shalah wa atuz zakah. Bapak hidupnya berkah, dijamin keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, Bu, makanya orang Cina Muslim punya prinsip,
Hidup miskin, jangan salahin Tuhan. Mau kaya harus banting tulang. Semua orang lahir pasti telanjang. Tidak ada yang bawa uang. Yang kaya tak boleh pelit-pelit. Hanya. Dan yang miskin jangan putus asa. Harta kita tak boleh disimpan-simpan saja. Sedekah ditambah pasti harta nambah. Karena pasti jadi berkah. Hanya. Bapak Ibu, sebelum kau tutup Bapak Ibu, dan sebelum nanti Bapak Ibu dapatkan buku ini Pak, Masya Allah, Pak Bu, tolong renungkan satu aja Bu ya, renungin Pak nggih. Pak Bu, dokter tak berjanji siapa yang belajar berobat pasti sembuh. Guru tak berjanji siapa yang belajar pasti jadi orang sukses Pak. Sekarang banyak sarjana Pak jadi pengangguran Bu nggih. Tetapi Gusti Allah berjanji Pak, demi Allah, Allah berjanji siapa yang konsisten istiqomah menjaga sholat yang 5 waktu, dapat rezeki, dia keluarkan sedekah wajibnya 2,5%, sholat zakat diamalkan, maka Allah jamin rezekinya dunia sampai alam akhirat Pak. Percaya Pak? Mana jadi Gusti Allah? Baca surat Al-Baqarah ayat 277. Innallazina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya pakai kalimat inna, Allah tak main-main Bapak Ibu. Orang-orang yang beriman pasangannya beramal soleh, wa aqam sholat, dia dirikan sholat yang 5 waktu, wa atuz zakah, dia keluarkan sedekah wajib zakat 2,5%, dia keluarkan Bapak Ibu, sholat zakat diamalkan, maka Allah berjanji lahum ajruhum inda rabbihim, dapat balasan pahala dari Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hidupnya tak pernah sedih, hidupnya tak pernah galau, hidupnya tak pernah khawatir. Kenapa? Karena rezeki kehidupannya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Koko mau tanya, pandemi kemarin ekonominya terasa susah enggak? Susah Pak. Kokolim alhamdulillah Bapak Ibu, pandemi tak bergoyang sedikit pun ekonominya Koko Pak. Demi Allah Bapak Ibu, demi Allah Pak, demi Allah. Walaupun restoran Pak sempat ada yang tutup Pak, sedikit pun tak bergeser ekonominya Kokolim. Kenapa? Koko mengamalkan sholat wajib, sedekah wajib. Pak Bung nggih? Dijamin Pak Bung nggih? Bisa bangun majelis, mohon maaf Pak, bukan ria Pak, 1 lebih kurang 1,5 M, 1,6 M Bapak. Bukan sombong Pak, nauzubillah Bapak, sebagai motivasi Bu, membuktikan rezekinya dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Bu, nyuwun sewu Pak, Bapak Ibu nanti kalau sudah mengamalkan sholat wajib, sedekah wajib, sholat zakat Bapak amalkan Bu, nanti pulang bawa buku ini Pak nggih. Di sini Pak nanti banyak amalan keberkahan Pak. Nanti Bapak yang punya hutang, hutangnya cepat selesai. Ini ada amalannya Pak, langsung dari baginda Nabi Muhammad. Pak amalkan nggih? Singkat doanya Pak, Masya Allah. Nanti kalau ada yang STMJ sudah tua masih jomblo, sudah nikah belum Mas? Sudah nggih? Yang STMJ sudah tua masih jomblo punya organisasi IPTN, Ikatan Pemuda Telat Nikah, atau IPTEK, Ikatan Pemuda Telat Kawin. Dapat istri biasanya Mas, istri-istri yang telaten, telat jadi pengantin. Bu, Ibu punya anak sudah usia Bu, belum ketemu jodoh, tak usah galau Bu nggih. Ibu amalkan nanti ini Bu. Ini akan mustajab Pak, Masya Allah. Nanti Bapak Ibu ada yang single parent, duda atau janda mau ketemu jodoh lagi, nanti Bapak amalkan Pak nggih. Ini yang mengajarkan Al-Quran Bu. Allah yang mengajarkan kepada Nabi Musa Pak. Nabi Musa ketika jomblo mengamalkan doa ini Pak, Allah berikan jodoh yang terbaik, putrinya Nabi Syuaib. Bapak Ibu nanti kalau sudah mengamalkan sholat dan zakat, Ibu nanti pulang bawa ini Pak. Di sini ada amalan Pak, yang usaha bisnis, mau kebun, tani, ternak, wirausaha, bisnisnya dagang semakin lancar, semakin berkah.
Yang punya karir, punya jabatan, semakin lancar, makin berkah. Nanti amalkan Pak. Bu, di sini ada amalan Bu yang diamalkan oleh Nabi Sulaiman Pak. Nabi Sulaiman, Nabi yang paling kaya, punya kerajaan Pak. Nabi Sulaiman mengamalkan doa ini Pak. Bu, nyuwun sewu Pak. Pak, Kokolim ketika menghafal Quran setahun 8 bulan Pak. Mohon maaf Pak nggih. Koko itu meneliti Pak. Ketika Allah gambarkan Nabi Sulaiman, Nabi yang paling kaya, ternyata Nabi Sulaiman mengamalkan doa ini Pak. Bapak tahu Allah menggambarkan begini Pak. Bu, kalau Bapak mau jadi orang kaya, Bapak kuncinya baca doa Pak nggih. Kalau jabatannya mau bagus, baca doa. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Jangan ke dukun Pak nggih. Jangan ke dukun Pak ya. Dukun beberapa bulan lalu Pak berperang Pak sama sahabat Kokolim pesulap merah. Karena trik-triknya dibongkar sama pesulap merah. Pak nggih? Jangan ke orang pinter. Jangan pakai jimat-jimat. Tapi baca doa. Doa kata Rasul senjatanya orang yang beriman. Mana doanya Kokolim? Nih Pak, Allah ajarkan kepada Nabi Sulaiman. Bapak baca doa ini Pak. Koko sedang ngamalkan Bu. Masya Allah. Putih Pak nggih? Bapak nanti kalau ada yang sakit-sakitan, sakitnya cepat diangkat oleh Gusti Allah Pak. Mau medis maupun non medis. Bapak baca Pak. Ini ada doa ruqyah syariah, ruqyah jampi-jampi syariah sesuai ajaran Islam. Jampi-jampi dengan Al-Quran Pak. Bapak buktikan Pak nggih. Bu, ini banyak keajaiban Masya Allah Pak. Kau sudah buktikan Pak. Nanti kalau ada yang mau ke tanah suci, tak bisa haji, minimal haji kecil umroh, Bapak amalkan Pak nggih. Insya Allah Bapak amalkan ini, Bapak mustajab, tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum bisa menginjak ke tanah suci Pak. Tapi amalan ini tak akan mustajab, tak akan tokcer apabila Bapak Ibu tidak sholat, tidak sedekah. Itu master Pak, master Pak Bungge. Oke Bapak Ibu, nanti sebagai penutup kita buktikan Bapak Ibu. Oke Pak, sampun Pak nggih. Sholat dan sedekah Pak, sholat itu kalau Bapak belum akil balik, sholatnya wajib apa sunnah? Jadi sunnah, Pak nggih? Sama Pak, sedekah wajib Pak. Sedekah wajib itu ada nisabnya Pak nggih? Bapak, kalau Bapak sudah dapat rezeki, Bapak tolong Bapak kalau sudah punya gaji tetap, Bapak sudah mampu nggih Pak nggih? Bapak sudah mencukupi, Pak, bukan mencukupi, Bapak dapat rezeki, kalau bisa tolong dapat rezeki sisihkan 2,5%. Jangan hitung-hitungan nisab Pak kalau bisa Pak nggih. Kalau Bapak hitung-hitungan jadi orang yang perhitungan orang bakhil. Orang bakhil Allah juga hitung-hitungan cari rezeki. Kalau tak sampai nisab Bapak sedekah, Bapak sudah melakukan sedekah sunnah. Panggil Allah, aku tak bisa sedekah wajib, tak bisa zakat karena aku lagi banyak hutang. Hutang di mana-mana tak pernah selesai. Pak, yang cari rezeki walaupun dia banyak hutang, tak mau bayar zakat 2,5%, di yaumul kiamah dia berhutang sama Allah Pak. Yaumul kiamah akan ditagih sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu sedekah wajib. Siapa yang mengajarkan? Baginda Nabi Muhammad mengajarkan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Ketika di hari kiamat kita disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bergeser sedikit pun kaki kita Pak di hadapan Allah sampai bisa menjawab 4 pertanyaan Gusti Allah. Salah satunya an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Ditanya Pak, dari mana rezeki engkau dapatkan dan kemana engkau sedekahkan. Hati-hati Pak nggih, sedekah wajib dipertanyakan oleh Allah Pak, karena dia wajib. Yang sunnah Pak tak dulu Pak, yang wajib dulu Pak, sholat dan sedekah. Ibu bapak, Bapak kalau nafkahnya Bapak tak cukup Pak nggih, benar-benar termasuk orang duafa, lemah ekonominya, Bapak tak wajib sedekah wajib. Tak wajib zakat Pak nggih? Bapak sedekah enggak? Tetap sedekah. Kalau tak punya kuat Pak, dia tak bisa berjuang buat agama dengan tenaganya Pak nggih, karena ekonominya lemah Pak. Tapi sedekah dengan harta Pak. Bapak sedekah tak bisa dengan harta, biang fusikum, sedekah dengan jiwa Pak.
Tetangga ada yang meninggal, Bapak tak bisa bantu dengan harta. Bapak orang susah, ekonominya susah. Bapak sedekah dengan tenaga. Bantu-bantu Pak, kasih pertolongan tenaga. Pak nggih, Kokolim, saya mah sudah tua, tenaga sudah tak kuat. Ya sudah, Bapak sedekahnya dengan pikiran. Kasih ide yang terbaik Pak. Orang semakin tua, idenya semakin cemerlang, semakin banyak pengalaman, banyak makan garam. Kokolim, saya makan sudah tua, saya malas mikir. Ya sudah, sedekahnya dengan doa. Kirimkan doa Pak nggih, biar usahanya lancar, hidupnya berkah Pak. Orang semakin tua, doanya semakin mustajab, lebih banyak amal ibadahnya. Kokolim, saya mata bisa berdoa. Ya sudah, Bapak sedekah dengan senyum, gampang tersenyum. Walaupun sudah tua, gigi ompong tinggal 2, senyum aja Pak. Okay. Pak nggih, Kokolim, kata Rasulullah Pak, senyummu kepada saudaramu laka sedekah, bernilai sedekah bagimu. Kokolim, saya mata bisa senyum. Sudah, Bapak mati. Sampun Pak, mati aja Pak, mati, sudah mati. Selesai Bu nggih. Kalau sudah mati tak bisa senyum Bu. Artinya selagi masih hidup wajib sholat sebelum disolatkan dan wajib sedekah, minimal senyum Bu nggih. Makanya manusia nanti kalau sudah mati minta hidup lagi, yang diminta sedekah. Ketika ajal sudah datang minta ditunda, yang diminta sedekah, sholat dan sedekah. Bapak Ibu, Bu, nanti sholat sedekah Ibu amalkan Bu nggih. Nanti Ibu kalau manakib, ziarah, Ibu silaturahmi, Ibu ngaji, Bu, akan semuanya akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salat sedekah, salat wajib, sedekah wajib, salat sunnah tambah sedekah sunnah. Pak, salat wajib sedekah itu adalah gerbang dibukanya pintu keberkahan. Survei membuktikan. 5 menit Pak. Bu, Koko mau tanya Pak. Bu, di rumah punya keran apa boten? Ada Pak? Ada keran? Di rumah Bapak Ibu kerannya banyak apa banyak Pak? Lebih dari 1 Pak nggih, lebih dari 1 Pak ya. Itu keran Pak, kira-kira ini ada masjid Pak. Ini baca apa ini? Mana? Apa? Musola. Apa? Balai desa. Oke, ada keran. Ada Pak? Oke, Pak Kade. Ada keran Pak. Itu airnya dari mana Pak? Di bawah apa PDAM? Di bawah. Disedot, ditampung nggak di atas? Langsung nggak ditampung Pak G? Oke, berarti langsung dari ini. Kira-kira yang rumahnya punya penampungan siapa? Air ditampung di atas. Namanya apa Pak? Apa? Tandon. Toren Pak G? Toren G? G. Letaknya di mana? Warnanya apa? Rata-rata oranye. Oren Pak, kemerahan Pak nggih, ada yang stainless macam-macam. Tahu toren nggak Bu? Tahu toren nggak? Tahu ya Bu ya? Oke Bu, toren itu letaknya di atas. Kenapa letaknya di atas? Biar airnya gampang mengalir ke bawah. Ibu kalau punya keran, punya toren, itu air keran dari toren Pak nggih. Kalau torennya siang-siang kena matahari kan panas, yang keluar keran airnya hangat. Betul Pak nggih? Kalau torennya puluhan tahun nggak pernah dibersihkan, berlumut, amis, yang keluar keran airnya bau amis. Kenapa? Airnya ditampung di toren. Nah begini Bu, yang punya toren perhatikan Pak. Nanti di bawah toren, sebelum dilemparkan ke keran-keran di bawah, ada satu keran Pak. Namanya keran kontrol. Stop keran. Tahu Pak? Tahu? Kalau zaman dulu modelnya kayak kue matahari Bu, warnanya merah ke kuning-kuning, diputar. Kalau sekarang modelnya T Pak, atau yang bentuknya L, angka 7 kayak tembaga Pak. Tahu Pak nggih? Itu letaknya di mana? Di bawah toren, persis di bawah toren Pak. Namanya apa? Keran kontrol. Stop keran. Apa fungsinya? Bu, Ibu kalau tak percaya, yang punya toren, besok pagi Ibu berubah jadi Wonder Woman. Bu nggih? Ibu naik ke atas toren, cari Bu, mana keran kontrol. Pasti ada Pak. Kalau tak ada Bu, ini yang bikin toren tidak mengerti ya masang toren Pak.
Tanya Pak Qadirin Pak. Dulu beliau ini Bu kontraktor Bu, yang pernah membangun rumahnya Kolim Jubu Bro. Pak Qadirin Bu, abangnya Al Mukarram Bapak Kaji Mutakin Pak. Betul Pak Qadirin? Oke. Ada keran kontrol. Apa fungsinya? Jikalau nanti ada salah atau keran di bawah ada yang bocor, tak usah panik Pak. Bapak naik ke atas toren, kunci keran kontrol Pak. Kunci. Maka semua keran-keran di bawah satupun air tak ada yang keluar. Kenapa? Keran kontrol dia kunci. Pak, nyuwun sewu Pak nggih. Keran kontrol itu demi Allah ilustrasinya salat wajib, sedekah wajib, salat dan zakat. Bu, ibu kalau nggak salat wajib, tidak sedekah wajib, keluarkan zakat, ibu tidak buka keran kontrol. Sebanyak apapun keran di bawah tak ada yang mengalir Pak. Bapak rajin salat sunnah, Bapak zikirnya panjang, amalannya banyak, korban ribuan sapi Pak sebagai sunnah muakkad Bapak Ibu, zakat sedekah wajib Pak nggih. Bapak umrohnya berkali-kali, berkah tidak? Jawabannya berkah. Berkahnya akan terhambat di atas Pak. Kenapa? Bapak keran kontrol belum dibuka. Buka dulu Pak nggih. Keran kontrolnya Pak ya. Salat wajib, sedekah wajib, buka. Airnya mulai mengalir. Mengalirnya standar, tak deres tak kencang Pak. Biar kencang bagaimana? Tambah bonus. Bonus itu kalau bahasa ibadah namanya sunnah. Bapak tambah apa bonusnya? Tambah mesin pendorong Pak. Tahu mesin pendorong Pak? Mesin pompa. Itu Pak keran Pak, airnya kencang Pak. Ibu bapak kalau masuk hotel-hotel berbintang Pak, buka shower, buka keran Pak, kenceng Pak. Rata-rata mereka pakai mesin pendorong Pak. Pak, mesin pompa, mesin pendorong itu ilustrasinya sholat sunnah, sedekah sunnah. Bu, kalau sholat subuh sudah ibu kerjakan, nanti pagi-pagi Pak, bapak tambah sholat sunnah duha. Pak nggih? Bapak kalau sudah sholat isya Bapak kerjakan, malam-malam Bapak terbangun Bapak tambah sholat sunnah tahajud Pak nggih. Kalau bisa sebelum tidur tambah sholat taubat walaupun cuma 2 rakaat, tambah sholat hajat walaupun cuma 2 rakaat, tutup dengan sholat witir Pak nggih. Kalau bisa Pak tambah sholat sunnah tasbih Pak nggih. Tak bisa tiap hari, seminggu, sepekan sekali, tak sebulan sekali, setahun sekali, minimal sehidup 1 kali Pak nggih. Pak, Bapak bulan Ramadan tambah sholat sunnah tarawih minimal qobliyah dan ba'diyah, Bapak tambah sedekah sunnah. Mana sedekah sunnah? Bapak Ibu bagi yang sudah mampu segi harta Pak, Bapak dapat rezeki, Bapak sudah sisihkan 2,5%, Bapak sedekah lagi Pak. Itu sedekah sunnah. Itu mesin pendorong kenceng Pak nggih. Pak nggih, Bapak sisihkan ternyata lebih dari 2,5%, itu yang lebih-lebih Pak, itu sedekah sunnah, itu mesin pendorong. Sampun Pak nggih, salat wajib, sedekah wajib, tambah salat sunnah, tambah sedekah sunnah, pulang bawa buku ini Pak. Ini banyak amalan Pak nggih, amalan ini akan mustajab Pak nggih. Bapak nanti yang punya masalah rumah tangganya akan dapat solusi Pak. Yang belum ketemu jodoh, yang punya macam-macam Bu, buktikan Bu, ini banyak amalannya. Tapi gerbangnya buka dulu Pak nggih. Apa buka gerbangnya Pak? Salat dan sedekah Pak nggih. Salat wajib, sedekah wajib, tambah salat sunnah, tambah sedekah sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah duit lambang sukses rubah jadi berkah. Sampun Pak nggih? Paham Bapak Ibu? Paham? Salat dan sedekah. Oke, kesimpulannya apa Bu? Duit sukses rubah jadi berkah nggih? Duit yang tadi memberi kebahagiaan di alam dunia, rubah. Bagaimana duit kita bisa beri kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat? Caranya bagaimana? Cari duit bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Cari duit dari Allah. Allah jangan dilupakan. Dirikan salat yang 5 waktu. Panggil, dapat duit kata Rasul, terima kasih, sedekah. Salat wajib, sedekah wajib, keluarkan zakatnya. Tambah salat sunnah, tambah sedekah sunnah.
Nanti Bapak yang punya amalan, yang punya zikir Pak, zikirnya akan mustajab, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Buku ini banyak amalan Pak, amalannya akan tokcer, akan mustajab karena dia sudah buka gerbang Pak nggih. Mau tambah kencang berkahnya Pak, tambah salat sunnah, tambah sedekah sunnah, insyaallah hidupnya berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sudah selesai dakwah bilisan. Bapak Ibu nanti jelasnya silakan baca buku kolim Bapak Ibu nggih. Bapak baca buku ini, nanti Bapak buktikan Pak keberkahan yang Allah berikan buat kita. Bapak amalkan ini nanti insyaallah Bapak Ibu nanti wafat meraih husnul khotimah, meninggalnya insyaallah tempat surganya Allah Subhanahu wa taala. Pak, ingat salat dan sedekah. Bu nggih? Oke, Ibu sebagai penutup, Pak, Kokolim ketika hafal Quran 30 juz itu meneliti Pak. Bapak tahu enggak Pak, semua ciptaannya Allah ternyata semuanya berpasangan. Oke? Putih Pak, ada langit, ada bumi. Pak nggih? Ada siang, ada malam. Bapak kalau ada siang tak ada malam, Bapak stres enggak? Stres. Bapak kerja tak pulang-pulang. Kapan jam 5 sore ya? Bapak jadi Bang Toyib. Oke Bu ya. Bu, ada daratan, ada lautan. Ada laki-laki, ada. Coba laki-laki ada, perempuan tak ada. Kira-kira punah nggak Bu? Punah. Pak nggih? Ya Pak ya? Bu? Punah. Bu, oke. Sudah Pak berpasangan Pak nggih? Oke, kita buktikan. Coba kalau pasangan tak ada Pak, apa yang terjadi? Koko mau tanya. Ngomong pasangannya apa? Diem. Panggil? Bisa ngomong tak bisa diem. Bapak dianggap orang gila. Ngomong tiap malam tak berhenti Pak. Bapak tak bisa ngomong, bapak diem siang dan malam. Bapak dianggap orang bisu. Pak makan yuk Pak. Tidur yuk Pak. Orang bisu. Pak, makanya Nabi Adam pasangannya siapa? Siti Hawa. Makanya laki-laki itu banyak diam, perempuan banyak ngomong. Karena diam pasangannya ngomong. Adam pasangan Siti Hawa. Coba Pak, mulutnya Pak rame-rame panggil Adam. Gimana Pak? Adam. Mingkem, nggih. Si ibu-ibu perempuan Siti Hawa. Mangap. Siti Hawa. Bapak Adam. Nah itu Pak. Oke, jadi bapak kalau punya istri siang malam ngoceh terus Pak, maklumi istri kita Siti Hawa, bapak Adam. Diam Pak, diam aja Pak, dengerin saja Pak, ntar dianggap orang gila bapak ibu. Bapak diam. Tapi kalau Siti Hawa ngoceh, bapak Adam ngoceh Pak, yang terjadi Pak piring terbang Pak. Deh, pasangannya Bu nggih ngomong diam. Sudah Pak? Oke Pak, pasangan Pak nggih? Oke, Bu, kau mau tanya, melek pasangannya apa? Merem. Bapak bisa melek, tak bisa merem. Bapak sakit, lemah Pak. Nggih? Makanya butuh tidur Bu nggih? Oke, Bu, orang bisa merem, tak bisa melek, dianggap mayat atau minimal orang pingsan Pak. Sudah Pak nggih? Oke, makan pasangannya apa? Minum. Bapak bisa makan, tak bisa minum. Dehidrasi, kecekek. Orang minum tapi tak makan, perutnya kembung. Panggil, makanya ada ikan yang paling bodoh, namanya ikan kembung. Sudah tahu dia kembung, tetap aja mainnya di air. Sampun Pak nggih? Oke, Bu, sebentar Pak. Pak, buang air besar, pasangannya buang air. Nanti Bapak besok kalau masuk toilet, Bapak melamun Pak nggih. Bapak buang air besar, pasti Pak buang air kecil Pak, berbarengan Pak nggih. Bapak bisa buang air kecil, tak bisa buang air besar, atau sebaliknya pasti masuk rumah sakit. Sampun Pak nggih? Yang paling gampang begini, sebagai penutup Pak nggih, gini Pak. Pak, kaki kanan pasangan kaki kiri, yang kanan punya, kiri tak punya, jalannya begini Pak. Oke, kalau begini, itu pampir Cina Bapak Ibu. Sampun nggak ya? Oke, semuanya berpasangan. Ibu, jangankan ciptaan Gusti Allah, Allah sendiri punya pasangan. Siapa pasangannya Gusti Allah Pak? Bapak nanti kalau masuk ke masjid atau musola, Bapak lihat Pak, di sebelah kanan lafadznya Allah,
sebelah kiri lafaz siapa Pak? Pasti Nabi Muhammad. Itulah pasangannya Allah. Ketika Allah perintahkan ati Allah, taatilah Allah, kalimat berikutnya pasti wa atiur rasul, taatilah kanjeng Nabi Muhammad. Bapak taat kepada Gusti Allah, kanjeng Nabi Muhammad tidak, bapak tak diterima. Bapak taat kepada Nabi Muhammad, Allah tidak, tak diterima. Itu pasangan. Ketika Allah perintahkan musolah, dirikan sholat, pasangannya pasti wa atuz zakah, tunaikan sedekah wajib zakat. Itu pasangan. Apakah pasangannya Pak nggih? Bapak tak amalkan, sia-sia Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi sholat sedekah itu master keberkahan. Bapak Ibu, karena sudah malam, yang suka manakib, silaturahim, ngaji sama Bapak Ibu, koko mengajak Pak, buka gerbang keberkahan Pak nggih, sholat dan sedekah Bu nggih. Sholat wajib, sedekah wajib, tambah sholat sunnah, tambah sedekah sunnah. Bapak Ibu istiqomah mengamalkan dua amalan ini Pak, insya Allah hidupnya berkah, wafanya husnul khotimah, kembalinya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu nanti silakan baca buku ini Bu nggih. Amalkan Bapak Ibu, nanti dibuka di sini Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu nanti siapapun yang dapat buku ini nanti silakan nanti Bapak Ibu ke depan nggih. Bapak nanti yang pengen buku ini Bu, Masya Allah, ini Bapak bawa ke depan buku ini. Nanti siapapun yang pegang buku ini Pak nanti ke depan. Perhatikan Pak, ini buku yang depan ada fotonya Kokolim, yang ini belakang. Nanti belakangnya tolong diraba Pak. Raba seperti ini Pak nggih. Raba saja Pak, dia cuma nempel. Nempel benar Pak nggih. Nanti plastiknya tolong dilepasin. Lepasin Pak Muge. Ini sampah Pak, tolong jangan dimakan. Artinya ini benda keras, tolong bawa pulang Pak nggih, bawa pulang Pak ya. Jangan buang sampah sembarangan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan pangkal beriman Pak Bapak nggih, bawa pulang. Nanti bukunya bawa ke sini Pak. Nanti bukunya di halaman yang pertama, di atas namanya Kokolim, bukunya Koko tanda tangan. Punten Pak nggih, nyuwun sewu Pak nggih. Ini bukan sembarang tanda tangan. Ini niatnya ijazah. Kita serah terima Pak. Tolong Bapak Ibu teruskan amalan-amalan keberkahan di buku ini yang pernah diamalkan ulama-ulama Islam, kiai-kiai Kokolim termasuk Kokolim Pak. Bapak Ibu mengamalkan amalan keberkahan di buku ini, tidak mengamalkan seorang diri tapi ada gurunya Pak. Listrik ini bisa nyala Pak karena dicolokin Pak nggih. Mau nyala lagi sambungin lagi Pak, paralel Pak nggih. Pak, nanti kalau Bapak sudah kotor tangan, bukunya bawa pulang. Yang mau bawa pulang buku ini, yang mau baca sampai selesai, akan ketemu solusinya. Yang punya hutang, nanti hutangnya cepat lunas, cepat selesai. Yang pengen jual sesuatu buat bayar hutang, insya Allah cepat laku Pak. Pak nyuwun sewu Pak nggih. Koko sudah bukti Pak demi Allah Bapak Ibu Pak. Jual rumah Pak.